Shalom, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Apa yang Yesus tulis di tanah? Misteri di balik Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 saudara. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sebuah kisah menarik dari Alkitab. Kisah Yesus yang menulis di tanah. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ditulis Yesus? Apakah itu sebuah pesan rahasia atau ada makna yang lebih dalam? Mari kita telusuri bersama, saudara. Saudara, kisah Yesus dan wanita yang kedapatan berzina. Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 diceritakan bahwa suatu hari Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Tiba-tiba para ahli Taurat dan orang Farisi datang membawa seorang wanita yang tertangkap basah sedang berzina. Mereka ingin menguji Yesus dengan menanyakan apakah wanita itu harus dirajam sesuai dengan hukum Musa. Namun ahli-ahli langsung menjawab. Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Setelah itu ia berkata dalam Yohanes 8 ayat 7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Satu persatu orang-orang yang menuduh wanita itu pergi. Akhirnya Yesus berkata kepada wanita itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Yang kedua, saudara, apa yang ditulis Yesus di tanah? Sayangnya Alkitab tidak mencatat isi tulisan itu. Tetapi para ahli Alkitab dan sejarawan memiliki beberapa tafsiran menarik. Yang pertama, menulis dosa para penuduh. Beberapa orang percaya bahwa Yesus mungkin menulis dosa-dosa para penuduh di tanah. Ini bisa menjelaskan mengapa mereka pergi satu persatu. Mulai dari yang tertua, mungkin mereka melihat dosa mereka sendiri tertulis di sana dan merasa malu. Yang kedua, menulis hukum Musa. Tafsiran lain menyebutkan bahwa Yesus mungkin menulis bagian dari hukum Taurat, seperti yang tertulis dalam Ulangan 17 ayat 7. Yang menyatakan bahwa saksi pertama yang harus melempar batu adalah mereka yang benar-benar tidak bersalah. Ini seolah mengingatkan para penuduh bahwa mereka juga harus bersih dari dosa sebelum menghukum orang lain. Yang ketiga, menunjukkan kuasa ilahinya. Dalam perjanjian lama, ada satu peristiwa penting di mana jari Allah menulis sesuatu, yaitu saat hukum Taurat diberitakan kepada Musa di Gunung Sinai. Keluaran 31 ayat 18. Dengan menulis di tanah, Yesus mungkin ingin menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas ilahi yang sama. Yang keempat, saudara, menulis sebagai tindakan simbolis. Bisa jadi Yesus hanya melakukan gerakan simbolis untuk menunjukkan bahwa ia tidak tergesa-gesa menjawab jebakan orang Farisi. Ia ingin menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan lebih penting daripada sekedar menghukum. Saudara, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil. Kasih dan pengampunan Tuhan lebih besar dari dosa kita. Yesus tidak membenarkan dosa, tetapi ia juga tidak cepat menghukum. Sebaliknya, ia memberi kesempatan untuk bertobat. Jangan cepat menghakimi orang lain. Seringkali kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa dengan kesalahan kita sendiri. Yesus mengingatkan bahwa kita semua berdosa dan butuh kasih karunia Tuhan. Kebenaran yang membebaskan, saudara. Yesus tidak hanya menyelamatkan wanita itu dari hukuman mati, tetapi juga memberinya panggilan baru. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita
untuk hidup dalam kebenaran. Jadi meskipun kita tidak tahu pasti apa yang Yesus tulis di tanah, Yesus jelas pesannya sangat kuat. Kasih dan pengampunan Tuhan lebih besar daripada penghukuman manusia. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tidak mudah menghakimi, tetapi lebih banyak menunjukkan kasih seperti yang Yesus ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, apa pendapat kalian tentang kisah ini? Mari tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe supaya lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.